Oke, untuk demo programnya itu, kita mulai dari loginnya dulu ya. Nah, di loginnya itu pertama kita ada dua, ada kasir dan admin. Kita mulai dari register dulu aja ya. Oke, misalnya kita register kasir 1. Kasir. Oke. Untuk autentikasinya kita udah pakai Laravel Breeze, jadi udah uh, kita manfaatin ekosistem yang udah ada. Nah, oke, kalau udah register dia langsung ke redirect ke dashboardnya ya. Nah, ini kita mulai dari yang level kasir dulu ya. Nah, di kasir ini terbatas, jadi cuma bisa dari dashboard, sama kita bisa bikin transaksi baru aja. Nah, jadi di dashboardnya ini ada transaksi hari ini, total produk stoknya, terus kata-kata transaksinya, sama uh, transaksi hari ini. Nah, di sini ada sedikit history juga untuk transaksi terbarunya, dan di sini apakah ada member, kalau nggak ada dia bakal tertulisnya NA. Nah, di sini kita bisa buat transaksi baru juga. Oke, jadi ini kita langsung buat aja transaksi barunya ya, dari yang terakhir kan ini. Kita buat transaksi baru. Nah, misalnya jadi ada customer yang mau beli, misalnya dia mau beli produk yang ke-14, dan misalnya produk ke-8. Misalnya dia mau, customernya itu mau beli 4, dan yang ini mau beli 10. Nah, ini subtotalnya bakal langsung kehitung ya, karena kita pakai jQuery, dan diskonnya ini dia bakal ngambil dari yang kita udah set di produknya. Nah, di sini kita juga bisa milih apakah yang beli ini member, apakah dia udah terdaftar. Kalau dia udah terdaftar, kita bisa langsung pilih aja. Nah, kalau dia member, dia bakal dapat diskonnya langsung. Nah, diskonnya itu udah kita set di settings yang terdapat pada admin. Nah, kayak di sini kita bisa langsung masukin pembayarannya, misalnya berarti kita 2 juta. Nah, di sini kan kembaliannya juga udah tertulis di sini, kita bisa langsung simpan aja. Nah, kalau udah kita simpan, nah kita bisa cetak ulang. Nah, kita bisa cetak kayak gini ya. Kita bisa juga bikin transaksi baru lagi. Nah, kalau transaksi lama itu, dia cuma mengakses yang transaksi terakhir sih. Jadi kalau kita misalnya udah pencet transaksi baru, dia bakal nge-redirect lagi ke yang kosong. Jadi kalau misalnya ini kayak gini, misalnya seperti ini. Nah, ini kan udah selesai. Nah, kita bisa redirect lagi ke yang tadi. Nah, kayak gini sih kurang lebih. Nah, untuk transaksinya bakal kecatat ya di latest order ini. Tanggalnya, jamnya, apakah member atau bukan, kuantitinya berapa, dan di sini juga bakal ke-update. Oke. Nah, mungkin untuk di kasir itu, oh, dan ada edit profile juga ya. Edit profile untuk admin dan kasir juga bisa. Di sini kita bisa ganti jadi kasir 2 misalnya. Save. Nah, kita bisa update profile juga. Misalnya kita update jadi ini. Nah, kita balik lagi ke dashboard. Nah, udah ke-update ya. Namanya juga udah update, di sini juga update semua. Oke, untuk di kasir dashboardnya paling itu aja. Sekarang kita masuk ke admin dashboardnya. Nah, di admin dashboardnya ini agak berbeda. Jadi dari sini ya, tampilannya ada kategori, total produk, total member, dan total supplier. Nah, untuk grafik chartnya sendiri, di sini ada grafik pendapatan. Yang pertama, yang kedua ada latest order, sama kayak di kasir. Nah, dan yang terakhir ada recently added products. Jadi produk yang terbaru baru ditambahkan bakal muncul di sini. Nah, di sini kita bisa minimize juga, bisa kita tambahin. Oke, kita langsung ke kategori dulu. Jadi di kategori seperti yang tadi udah dijelaskan teman saya di PPT, kita bisa tambahin tes. Nah, dia bakal masuk di pertama ya. Dan ini juga udah ada pagination-nya juga. Dan kita juga bisa nampilin entries-nya berapa. Kalau misalnya mau 25. Nah, jadi dia bakal langsung tampil semua. Dan ini bisa kita set juga misalnya travel. Nah, oke. Ini kita bisa update misalnya TV. Oke, ini bisa kita delete. Nah, lanjut ke produk. Nah, untuk di produknya sendiri, sama ya, tadi kayak yang di kategori, kita bisa nambahin juga. Nah, ini untuk kategori juga udah sesuai ya, sama yang kayak di
yang udah kita tambahin di kategori tadi ya. Oke, untuk update-nya juga sama, kita bisa delete juga kalau gini. Nah, kalau di produk, kita bisa delete multiple. Jadi kan, misalnya kalau di produk kan pasti lebih banyak kan, jadi kita bisa delete multiple langsung. Misalnya ini, kita delete. Nah, kita bisa langsung hapus 2 atau lebih gitu. Kita bisa langsung centang semua juga. Nah, sekarang misalnya kita mau cetak barcode buat kita print di toko. Nah, kita bisa langsung pilih aja yang kita mau cetak. Nah, langsung jadi. Nah, untuk cetak sendiri kalau misalnya kita belum ada yang ini, belum kita pilih, nah dia akan keluar warning. Kalau kita keluarin, kita centang 1, dia bakal ada warning juga. Oke, kalau udah, kita lanjut ke member. Di member pun juga sama ya, kita bisa tambahin, misalnya kayak gini. Nah, kita bisa update juga ya. Bisa, misalnya, nah bisa kita delete juga. Nah, kalau sekarang kita mau cetak misalnya buat di print ke kartu. Nah, ini bisa langsung ke print ya. Jadi bisa langsung di print, dicetak nanti ke kartunya. Nah, untuk backgroundnya ini bisa kita setting di bagian settings, dan nama ini pun juga bisa kita setting, logonya juga bisa, dan ini QR-nya di generate otomatis. Ini phone number-nya dan nama membernya. Oke, untuk bagian member udah. Di situ kita ke supplier. Untuk di supplier juga sama, kita bisa tambahin. Oke, bisa kita update juga. Nah, bisa kita delete juga. Oke. Dan untuk show entries dan search dan pagination ini juga berlaku untuk semua section ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke pengeluaran. Jadi kalau misalnya si owner atau admin ingin menambahkan pengeluaran, misalnya kayak di sini biar renovasi, bisa langsung dicatat. Misalnya biaya makan 50.000. Biaya makan toko. Nah, bisa kita delete, update dan delete juga. Oh ya, dan untuk data-data yang sudah ada ini, yang dari kategori produk, member, supplier, dan seterusnya itu, ini merupakan data dummy yang di-generate dari seeders yang sudah kita siapin. Jadi memang ada beberapa yang data yang sudah ada dari awal. Oke, lanjut ke pembelian. Pembelian, ini kalau kita hapus dulu ya. Nah, kalau dia kosong, dia bakal ada tampilannya kayak gini. Nah, sekarang kita bikin baru aja ya. Bikin baru itu, nah, kalau transaksi baru, kita bakal milih dulu supplier supplier mana yang kita mau beli barangnya. Misalnya Nelson, kita pilih. Nah, data supplier akan diekstrak juga di sini ya. Nah, lalu kita pilih mau produk apa yang kita beli dari Nelson. Oke, kita pilih produk-produknya. Misalnya kita pilih produk 5 dan produk 3. Nah, kita pilih jumlahnya 51 misalnya. Nah, untuk pembeliannya, kita bisa tambahin diskonnya juga. Misalnya 50%. Kita simpan aja. Nah, di sini ada total itemnya ya, total harga, diskon yang kita udah masukin, total bayar, sama tanggalnya. Kita bisa lihat detail produknya juga, apa aja, dan kita tadi bisa hapus juga. Dan kalau transaksi aktif ini, dia bakal navigasi ke transaksi terakhir yang kita lakuin. Untuk kalau kita mau ngedit atau apapun itu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian penjualan. Di bagian penjualan ini kita hanya melihat yang histori penjualan yang sudah dilakuin oleh admin maupun dari kasir. Nah, di sini juga bakal tercatat kasirnya ini siapa. Kalau tadi kan kita udah buat account juga yang namanya kasir 2, terus ada tes juga, ada admin juga yang ini. Nah, tadi kan kasir 2 kan udah bikin 3 transaksi. Nah, ini tercatat nih di sini. Ada total harga, total item, diskon, total bayar. Nah, di sini kita bisa lihat juga ya, misalnya ke detail produknya. Nah, ini bakal tampil ya detail produknya yang udah dibuat transaksi oleh kasir 2. Dan kita bisa dilihat juga nih, misalnya ini. Oke, kita dilihat. Nah, kita dilihat ya. Oke, lanjut.
ke transaksi baru. Karena kan kalau transaksi lama itu kita cuma buat lihat historinya aja. Nah, ini sama ya, kayak yang tadi di kasir. Kita bisa bikin transaksi baru kalau untuk pada customer yang beli. Nah, di sini kita bisa pilih juga membernya sama kayak tadi. Ini langsung saya ini biar cepat. Oke, simpan. Nah, ini sama ya, bisa cetak ulang, bisa transaksi baru lagi. Nah, untuk transaksi lamanya, kalau dia untuk melihat lagi historinya tadi. Oke, lanjut ke laporan keuangan. Di laporan keuangan itu ada histori yang udah kita tentuin periodenya. Nah, misalnya kayak di sini nih, kan di 1 Juni itu kita memang belum ada apa-apa. Nah, di sini misalnya pada tanggal 16 itu ini penjualan, pembelian, pengeluaran, dan pendapatannya. Nah, misalnya kayak gini, kita penjualannya segini, pembeliannya segini, dan pengeluarannya segini. Nah, makanya pendapatan kita minus, karena pembelian kita kan lebih banyak dibanding penjualan. Nah, makanya di total pendapatan ini masih minus 12 juta, sekitar minus 12 juta, alias rugi. Nah, kita bisa ubah juga periodenya ya. Di sini bakal keluar kayak tanggal, buat kita nentuin range tanggalnya. Misalnya kita mau dari tanggal 20 sampai 31. Nah, kita tinggal simpan. Nah, di sini pasti masih 0 ya. Oke, bisa kita ubah juga. Kita ubah balik lagi untuk selama 1 bulan ke depan. Nah, ini juga masih kosong karena belum melakukan transaksi lagi. Nah, di sini kita bisa langsung cetak PDF-nya. Nah, dia bakal tampil kayak gini, detail-detailnya. Oke, ini untuk kalau kita mau print out ya. Oke, untuk laporan pendapatan sudah sampai situ. Nah, kita lanjut ke bagian pengaturan sistem. Nah, dari awal kita bisa manajemen user. Jadi untuk dari sisi admin tidak perlu repot juga ya untuk misalnya hard coding lagi atau gimana, kita bisa langsung manajemen user dari aplikasinya saja. Nah, kita bisa langsung tambah user, bisa kita update juga user yang udah kita buat tadi. Misalnya kita tambahin deh di sini. Misalnya namanya Nelson dari kasir. Satu detik. Nah, kita tambahin aja. Oke. Nah, ini kita bisa update juga ya. Kalau misalnya ada lupa password atau sesuatu yang lainnya. Nah, oke. Ini untuk manajemen user dari sisi admin. Lalu di page terakhir ini, kita bisa setting ya, yang seperti tadi saya bilang, kayak di member itu, kita bisa ubah nama perusahaannya. Jadi kalau misalnya kita ada beberapa toko yang punya beberapa nama, kita bisa ubah juga. Untuk nomor teleponnya bisa kita ubah, alamatnya pun kita juga bisa ubah. Nah, logo perusahaan bisa kita sesuaikan juga ya. Misalnya kita mau ganti jadi ini. Nah, untuk background-nya misalnya tetap sama deh. Nah, kita simpan. Nah, kalau kita refresh, nah ini juga bakal berubah nih. Yang di atas sama yang di sini. Nah, untuk yang di member, cetak member tadi juga bakal ngikutin logo perusahaan yang terbaru. Nah, di sini diskon itu kita bisa set untuk kalau yang member tadi melakukan transaksi itu dapat diskon berapa. Nah, di sini kita set defaultnya itu 5. Nah, tipe nota itu ada 2 ya. Yang satu besar, yang satu kecil. Kalau yang besar tadi kan kita udah coba, sekarang kita coba yang kecilnya. Nah, misalnya kita simpan. Nah, ini kan perubahan berhasil disimpan. Kita coba lagi. Oke, kita langsung coba aja ya. Ini kan kita udah ubah ke nota yang kecil. Misalnya kita buat transaksi baru lagi. Oke, misalnya kita. Nah, kita cetak notanya. Nah, di sini ya bakal langsung kecetak nih. Tinggal kita print aja. Jadi bakal ada nama produknya, kuantitinya, harga produknya, total harganya, dan nama kasir siapa, nama perusahaannya, jalannya. Nah, ini untuk kode transaksinya, tanggalnya. Semuanya sudah terprint di sini ya. Oke. Lalu terakhir mungkin ada dari edit profile. Ini sama juga kayak yang di kasir tadi, kita bisa menyesuaikan juga. Oke, paling ini sih untuk di dashboardnya udah muncul juga ya, udah sesuai. Oke, paling untuk demo programnya segitu aja. Oke, jadi sekian dari kami presentasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.